ijo royo-royo. Ya. Begitu pula hati ilmu itu bisa menghidupkan hati yang mati tadi, hati yang tandus, hati yang gersang, hati yang paceklik gitu ya. Kemudian disirami dengan ilmu, disirami dengan petunjuk dari Allah, disirami dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi hidup lama-lama. Ya. Jadi tahu mana yang hak, mana yang batil. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu semuanya dengan apa? Ilmu. Dengan petunjuk, ya. Dengan mengingat Allah. Ya. Wal manafi', dan juga sisi yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di sini, sama-sama bisa memberikan apa? Manfaat. Ya. Bukan sekedar satu manfaat, tapi manafi' yang beliau sebutkan. Ya, banyak manfaat. Ya, hujan manfaatnya sangat banyak. Ya, kita tahu sendiri hujan bisa dibuat minum, bisa dibuat mandi, bisa dibuat menyirami tanaman, ya, memberi minum ternak dan yang lain sebagainya. Manfaatnya banyak. Begitu pula ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya sangat banyak sekali. Ilmu, apalagi kita tahu antum penuntut ilmu, ya. Banyak sekali cabang ilmu dan setiap cabang ilmu itu punya manfaat sendiri-sendiri. Ya, ilmu tafsir membuat kita paham akan Al-Qur'an. Ya, ilmu fikih membuat kita tahu akan beribadah yang baik dan bermuamalah yang baik. Ya, ilmu akhlak, tahu akhlak yang harusnya kita berhias diri dengannya. Ilmu ini, ilmu itu dan yang lain sebagainya, dan itu memberikan manfaat masing-masing. Memberikan manfaat masing-masing. Wal aghdhiyah, ya, wal aghdhiyah sama-sama menjadi apa? Aghdhiyah, ghidha, gizi, ya, nutrisi, ya, makanan, ya. Hujan menjadi nutrisi bagi apa? Tanah, ya, menjadi nutrisi bagi tanaman, ya. Tanaman yang awalnya layu terkena hujan jadinya apa? Seger, karena mendapatkan apa? Nutrisi, makanan. Begitu pula hati, ya, hati yang kering ketika mendapatkan apa? Ilmu tadi, dia akan menjadi hidup karena mendapatkan asupan nutrisi dari apa? Ilmu tadi. Asupan nutrisi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wal adwiyah, dan juga sebagai obat, ya, adwiyah sebagai obat, ya. Hujan, ya, sebagaimana di antara sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika turun hujan itu, ya, kita disunahkan untuk menyentuhkan anggota badan kita dengan air hujan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah beliau, di antara perbuatan beliau, kalau ada turun hujan itu badannya disentuhkan ke air hujan tadi. Ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, kenapa wahai Rasul? Ya, kenapa wahai Rasul? Ya, jenengan kok berbuat demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu haditsu ahdin bi rabbih. Karena hujan itu baru saja datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hujan itu baru datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih kalau di Arab Saudi sana, ya, yang namanya hujan itu juarang. Ya, hujan itu bisa sekali, dua kali gitu aja. Ya. Jadi kalau sekalinya hujan, ya, Masjid Nabawi misalnya atau Masjidil Haram, ya, terutama Masjidil Haram, ya, banjir, ya. Dan anak-anak kecil itu kalau sudah hujan banyak air genang itu mereka langsung renang di sana, perosotan, ya. Karena hujan di sana itu sangat-sangat jarang sekali, ya. Makanya sangat bergembira kalau adanya hujan. Kalau di sini alhamdulillah hujan itu kalau di saat musim hujan nih sering sekali hujan, setiap hari bisa turun hujan,
Ya, dan alhamdulillah beberapa pekan kemarin sudah 2 kali mungkin ya kita Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apa? Hujan. Padahal di kota itu, di kota Gresik itu belum ada hujan turun. Dan kita alhamdulillah di sini sudah apa? 2 kali, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasairi masalihil ibad, dan seluruh maslahat-maslahat hamba yang lain. Ya. Fa innaha bil ilmi wal matar, dan maslahat itu bisa tercapai dengan adanya apa? Ilmu. Di sisi yang lain, maslahat yang lain tercapai dengan adanya apa? Hujan. Ya, dengan adanya hujan. Apalagi masalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya itu sudah masyhur sekali, ya sebagaimana yang disebutkan bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Ya. Karena dengan berzikir hatinya bisa apa? Hidup. Ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan masalah ilmu itu memang nutrisi yang sangat penting sekali bagi hati manusia. Ya, bahkan para ulama menyebutkan kebutuhan manusia akan ilmu itu lebih daripada kebutuhan manusia terhadap apa? Makanan. Karena makanan nutrisi badan, tapi kalau ilmu nutrisi apa? Hati. Ya. Dan kebaikan hati itu lebih utama dibandingkan dengan kebaikan badan. Ya, dua-duanya penting, tapi kalau dilihat sisi keutamaannya, maka keselamatan hati, sholahnya hati itu jauh lebih utama dibandingkan apa? Sholahnya badannya manusia. Wa syabbahal quluba bil aradi allati yaqa'u 'alaiha al-mataru li'annaha al-mahallu alladhi yumsikul ma' fayanbutu sairu anwa'in nabatin nafi' kama annal quluba ta'il ilma fayathmuru fiha wa yazku wa tadharu barakatuhu wa samratuhu. Kemudian kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengumpamakan hati dengan apa? Tanah. Tadi ilmu dengan hujan, sekarang tanah dengan apa? Hati, atau hati diumpamakan seperti apa? Tanah, seperti bumi, ya, yang dimana yaqa'u 'alaihal matar, yang turun hujan di tanah tersebut. Kenapa? Li'annaha al-mahallul ladzi yumsikul ma, karena tanah itu adalah daerah atau tempat ya yang bisa menampung air, ya, yang bisa menyimpan air, itu adalah tanah atau bumi, ya. Sehingga apa? Keluarlah sairu anwa'in nabatin nafi', bermacam-macam tanaman yang bermanfaat. Ya, tadi kita sebutkan dengan turunnya hujan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan ya bermacam-macam tanaman, sebagaimana ayat yang banyak sekali. Ya. Ayat yang banyak sekali yang menyebutkan bahwasanya melalui hujan tadi Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan apa? Bermacam-macam tanaman. Contohnya ayat wa anzalna minas sama'i ma'a fa'ambatna bihi min kulli gimana? Fa'ambatna bihi azwajam min kulli nabatin syatta. Ya, ditumbuhkan bermacam-macam tanaman ya melalui perantara apa? Hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama annal quluba ta'il ilma, begitu pula hati. Hati itu wadahnya ilmu. Ta'i wa'a ya'i wi'a, ya. Wadah, mengandung, ya. Apa itu namanya, mengumpulkan, menjadi tempat penampungannya ilmu, ya.
Fayasmuru fihi wa yazku, kemudian ilmu tadi akan berkembang di dalam hati, ya. Kemudian wa yazku, dan subur di dalam hati. Wa tadharu barakatuhu wa thamaratuhu, kemudian nampaklah keberkahannya, ya, dan nampaklah buah dari ilmu tadi, ya. Jadi kita sebutkan tadi yang namanya tasybih itu pasti ada yang namanya wajhus syabah. Jadi hati diumpamakan seperti apa? Hujan yang sama diumpamakan seperti tanah, ya, yang sama-sama menampung, yang sama-sama nampung. Kalau tanah nampung air, kalau hati menampung ilmu. Tsumma qassama an-nasa ila thalathati aqsam bihasabi qabulihim wasti'dadihim lihifdhihi wa fahmi ma'anihi wastinbati ahkamihi wastikhraji hukmihi wa fawaidihi. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, kemudian Nabi SAW membagi manusia ke beberapa macam, dan ini yang kita sebutkan di pembahasan kemarin. Dibagi menurut apa? Bihasabi qabulihim, dibagi menurut apakah mereka itu menerima ilmu tadi, wasti'dadihim, dan kesiapan mereka terhadap ilmu tadi, lihifdhihi, menjaga ilmu, dari sisi menjaga ilmu, wa fahmi ma'anihi, dari sisi memahami maknanya, wastinbati ahkamihi, dari sisi mengambil, menarik hukum dari ilmu tadi, ya, dari dalil-dalil, ya, wastikhraji hukum hikamihi, ya, mungkin yang lebih tepat ini hikamihi karena sebelumnya sudah ahkam, wastikhraji hikamihi wa fawaidihi, dan mengeluarkan hikmah-hikmahnya, wa fawaidihi, dan faedahnya. Tadi kita baca hukmihi, ya, kayaknya kurang tepat ini. Yang tepat adalah hikamihi. Ahaduha ahlul hifdhi wal fahmi alladzina hafidhuhu wa aqaluhu wa fahimu ma'ani wastanbatu wujuhal ahkam wal hikam wal fawaid minhu. Nah, ini yang kemarin kita sebutkan di dalam hadis, apa itu? Minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma' fa anbatatil kala'a wal ushbal katsir. Ya, ini tipe yang pertama. Apa maksudnya yang pertama ini? Ahlul hifdhi wal fahm. Mereka manusia yang ngapal bisa, memahami juga apa? Bisa. Jago ngapal, jago faham. Ya. Paham iya, apal iya. Ini Masya Allah, ini yang nomor satu ini, ya, yang mumtaz ini, yang number one, ya, nomor satu. Paham iya, apal iya. Karena beberapa orang nanti masuk yang tipe kedua, apal iya, tidak paham, ya. Apal iya tapi tidak ngerti. Ya, mungkin ngerti tapi nggak ngerti yang bagus sekali seperti itu. Alladzina hafidhu, mereka yang bisa menjaga ilmu, wa aqaluhu, yang mereka paham, ngerti, wa fahimu ma'anihi, ngerti maknanya, wastanbatu wujuhal ahkam, mereka bisa menarik hukum-hukum dari ilmu tadi, wal hikam, menarik hikmah-hikmah, wal fawaid, dan juga menarik apa? Al fawaid min, faedah-faedah. Ya, ini para ulama, ya, yang mereka hafal ilmu dan mereka hafal apa? Dan mereka memahami ilmu tadi. Fahaula'i bimanzilatil ardil lati qabilatil ma', maka mereka orang yang jago hafal dan juga jago memahami maknanya, mereka bagaikan apa? Tanah yang bisa menerima air. Wa hadza bimanzilatil hifdz, dan tanah ketika menampung air itu sama seperti orang yang bisa menghafal, ya, sama seperti orang yang bisa menghafal. Fa anbatatil kala'a wal ushbal katsir, setelah menyerap air,
tanah tadi akan menumbuhkan bermacam-macam tanaman, bermacam-macam rerumputan. Dan menumbuhkan tanaman ini ibaratnya adalah apa? Memahami ilmu tadi, wal ma'rifati, mengetahui ilmu tadi, wal istinbat, dan bisa mengambil atau menarik apa? Baik hikmah, baik hukum, baik faedah-faedah dari ilmu tadi. Fa innahu bimanzilati inbatil kala wal ushbi bil ma. Ya, jadi memahami apa yang dihafal, kemudian mengembangkannya, ya, dengan apa? Tadi mengambil hikmahnya, mengambil faedahnya, mengambil hukum. Ya, ini bagaikan apa? Tanah, ya, yang kena hujan kemudian menumbuhkan apa? Rumputan, menumbuhkan tanaman. Ketika ada ilmu misalnya, ya, ketika ada ilmu, ya, datang ilmu, ya, contohnya apa? Datang kepadanya ayat Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, ya, wa aqimu as-shalah. Dia coba hafalkan ilmu tadi. Dia coba hafalkan apa itu namanya ayat tadi. Kemudian apa? Dicoba memahaminya serta dikembangkan berupa apa? Mengambil hukum. Salat itu hukumnya wajib karena fiilnya fiil amr. Amr yufidu al-wujub. Ya. Dengan apa? Dengan mempelajari ilmu apa? Usul fikih. Ya, sehingga bisa menarik sebuah hukum. Ya. Kemudian hikmahnya, aqimus shalah. Ya, hikmahnya dengan kata aqimu. Kenapa menggunakan aqimu? Karena salat itu enggak sekedar salat, tapi harus ditegakkan, ya, menjalankan rukunnya, menjalankan sunnahnya, menjalankan wajib-wajib salat, ya, dengan didahului dengan apa itu namanya kesiapan yang baik, ya, didahului dengan persiapan sebelum salat dan yang lain sebagainya, berwudu ini itu dan yang lain sebagainya, dengan kekhusyuan di dalam salat, ya, dan faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat tadi itu semuanya, ya, bisa dilakukan oleh orang yang tipe pertama, ya, orang yang modelnya seperti tanah yang bisa nyimpan air plus bisa mengembangkan berupa tanaman. Fahada mithlul huffadil fuqaha ahli riwayati wat tirayah. Maka mereka ini seperti siapa? Para penghafal yang sekaligus orang yang faqih. Enggak sekedar menghafal, beliau seorang penghafal sekaligus orang yang faqih, ya, dalam masalah ilmu agama tersebut. Ahli riwayati wat tirayah, ya, yang bisa menjaga riwayat dengan baik, ya, riwayat wat dirayah, yaitu menggunakan akal, ya, mungkin pasnya seperti itu. Taib, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Baru saja perasaan dimulai sudah habis waktunya. Afwan. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, bagaimana cara mengobati hati beta ini yang tersakiti, menjadi beku sekeras batu sawadi. Sawadi itu apa? Agar menjadi sehat wal afiati. Insyaallah. Antum mau nanya apa mau puisi ini? Sebenarnya cara-caranya sudah apa itu namanya sering kita sebutkan, ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya dan yang lain sebagainya. Ini adalah obat kerasnya hati, ya. Obat kerasnya hati.
menjaga sholat dengan baik, ya, berkumpul dengan kawan-kawan yang soleh, sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali, agar batunya tadi, batu apa, batu sawadi tadi pecah, batu sawadi, batu akik gitu. Assalamualaikum. Apa aja sih ciri-ciri wanita soleh? Kok wanita soleh? Wanita soleha. Dan bagaimana saya mengetahuinya sedangkan saya belum mengenalinya dan memilikinya? Berat. Ya, kenalan mas. Ya, caranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sering menyampaikan ke teman-teman, kalau mau cari istri cari di masjid. Ya, datang ke masjid, jaga salat 5 waktunya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, carinya di masjid. Jangan cari di tongkrongan, jangan cari di mall, jangan cari di pinggir jembatan, jangan cari di pinggir jalan. Ya, kalau nyarinya di sana, ya dapatnya ya wanita jalanan. Ya, karena nyarinya di jalan ya berarti wanita jalanan. Ya, nyarinya di mall ya wanita mall-mallan. Ya, seperti itu. Tapi carinya di masjid. Ya, carinya di masjid, datang ke masjid, berdoa sama Allah. Barangkali sampingnya calon mertua kan gitu. Ya. Kemudian cara mengenalinya bagaimana? Ya, tanyakan kepada, dilihat dari keluarganya, dilihat dari teman-temannya, minta bantuan ke saudari perempuan, minta bantuan ke ibu, minta bantuan ke bibi, ya seperti itu. Ya, biar dibantu mencarikan ya gadis yang insya Allah, ya kalau apalagi ibunya yang nyari, wah insya Allah. Ya, karena ibu itu senantiasa memberikan yang terbaik buat anaknya. Ya, ibu itu, bahkan ibu itu disebutkan beliau sudah jatuh cinta sama anaknya sebelum melihat anaknya. Ibu kalian itu sudah sayang sama kalian sebelum melihat kalian. Ya, ketika kalian masih dijanin, masih berupa jabang bayi yang belum berjenggot, belum apa. Jabang bayi jenggotan lah medeni ya. Itu ibu itu udah sayang sama kalian, ibu bapak itu udah sayang. Jadi minta bantuan ibu, bu tolong carikan saya apa itu namanya garwo, sigarane nyowo, separuh jiwaku. Ya, atau kalau punya adik perempuan atau kakak perempuan lah minta bantuan. Ya, adik perempuannya di pondok pesantren akhwat misalnya, nah, ini bisa bantu screening gitu ya. Mana yang pas buat kakaknya yang ganteng satu ini kan gitu. Ya, yang penting mas kalau pengen mengenali dan memiliki dengan ditempuh dengan cara yang syar'i ya, jangan sampai melanggar syariat. Mohon nasihatnya bagi teman ana yang sering nilpon saat di pondok dan dia sering ngeluh susah saat belajar. Nilpon seseorang, wah ini berarti bawa HP, nggak boleh. Apa jangan-jangan menyalahgunakan HP pesantren ini ya? Ini nggak boleh lebih ini. Dosanya double nanti. Terus sering ngeluh susah saat belajar, ya wajar ya, bermaksiat kok ya.
Kalau dapat kesusahan ya wajar, ya. Maka itu harusnya apa itu namanya, ketika kamu bermaksiat kok dapat kesusahan, nah itu seharusnya kamu jadikan bahan introspeksi. Mungkin gara-gara bermaksiat ini, ya saya buat temannya Fulan ini ya, mungkin gara-gara bermaksiat tadi itulah yang menghalangi ilmu itu apa masuk. Kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala hafizallahu taala, al ilmu jauharun latif, ya, la yadkhulu illa fil qalbin nadhif. Ilmu itu bagaikan mutiara yang lembut, ya. Dia tidak akan berada pada hati kecuali hatinya itu bersih, bersih dari syubhat, bersih dari yang namanya syahwat yang keliru, ya. Makanya ini temennya ini, masya Allah, temennya ini sayang sama temennya ini, ya. Ngelihat temennya salah dinasehati ini, ya, tolong yang dinasehati sadar, ya, dinasehati sadar. Dan memang ketika seorang santri itu melanggar dengan pelanggaran bawa HP, ya, itu biasanya ada keperluan, ya. Bawa HP di pondok melanggar itu biasanya ada keperluan. Entah keperluannya itu main game yang dia lagi kecanduan, ya, atau entah karena ada seseorang yang ingin senantiasa terhubung dengannya. Lah iya, ini biasanya gitu. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk santri itu bawa HP tapi tidak ada kebutuhan. Jadi bawa itu pasti ada udang di balik batu. Ada tujuan yang ia ingin laksanakan, ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami. Alhamdulillahi Rabbil